Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan kembali lagi di Talk Talk Wow. So, hari ini kita akan mendatangkan sebuah bintang tamu yang pastinya berprestasi dong. Bener-bener ya, Sekolah Wijaya Putra ini gak kehabisan siswa-siswi berprestasi. Kira-kira siapa ya? Daripada penasaran, langsung kita sambut aja nggak sih bintang tamunya, yaitu halo. Halo, Boleh berkenalkan dulu siapa dan kelas berapa? kenalkan nama saya Patricia Yosinta Septiasa. Kalian bisa manggil saya Sinta. Oke, jadi namanya itu Sinta guys. Sinta ini eh, berprestasi dalam bidang taekwondo. Gila, keren banget nih Sri Kandinya Wijaya Putra. Kira-kira eh, kalian kepo nggak sih gimana si Sinta ini bisa suka taekwondo dan kapan mulainya? Daripada lama-lama langsung kita tuntaskan saja. Oke, yang pertama, sudah berapa lama sih kamu berkecimpung di dunia taekwondo ini? Sudah 5 tahun ini, Wow, 5 tahun. Kira-kira dari kelas berapa tuh? kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Wow, gila loh guys, kelas 6 SD. Terus yang membuat kamu ingin ikut taekwondo itu apa sih? Karena emang keren aja gitu, saya lihatnya kan keren. Jadi aku ingin Belajar gitu. belajar ilmu-ilmunya. Wow. Tapi ada nggak sih kayak eh idola atau siapa gitu yang ngajakin kamu, bukan ngajakin sih, kayak menginspirasi kamu buat ikut taekwondo atau orang yang mau ngajakin kamu buat taekwondo? Ada, yang pertama itu orang tua ada ya. Di situ ada idol K-pop yang juga ikut taekwondo. Jadi Oh, jadi kamu K-popers nih iya. ceritanya. Wow. Nah, kira-kira selama ikut taekwondo ini gimana perasaannya tuh kamu? Sejauh ini seneng sih, seneng. Seneng, campur aduk, Iya, bahagia, sedih juga, pasti iya ada rasa capek juga kan? pasti. Nah, tuh ngomong-ngomong rasa capek, kira-kira kamu pernah kan kayak pernah nggak sih kayak capek waktu latihan taekwondo? Apalagi kamu udah lama ya, 5 tahun taekwondo, pasti pasti ada rasa bosen gitu, pernah kan? Ada pastinya. Nah, itu kamu cara mengatasi rasa bosen itu gimana? Apa ya? Kayak berusaha dihilangin aja gitu, terus mencoba dengan hal-hal yang baru, mungkin belajarnya Ya, gitu. Ada belajar, games-games. cari kegiatan baru Iya. biar nggak jenuh gitu. Oke, kira-kira selama kamu ikut taekwondo itu kejuaraan apa saja yang pernah kamu raih? Pertama itu kejuaraan kota, Oke. di situ provinsi, dan pernah juga masuk nasional. Wow, nasional itu Ya, waktu kamu masuk nasional kelas berapa kira-kira? kelas berapa ya? Kelas 8 atau enggak 9 SMP kalau nggak salah. Wah, gila keren banget. Habis itu kira-kira yang kayak kasih support kamu siapa sih? Yang Pastinya orang menyupport tua. kamu, orang tua, Iya, terus teman-teman juga. iya, Itu bikin bikin kamu semangat gitu ya. iya pasti. Terus ada nggak lo kesan yang bikin kamu sedih saat kamu lomba itu? Sejauh ini nggak ada sih yang buat saya sedih gitu. Semuanya kayak happy-happy terus Iya, ya. Kira-kira apa tuh yang bikin kamu happy saat lomba? pastinya dapat teman baru dari luar kota gitu. Di Terus situ ya menang apa tuh, bisa bisa menang. menang gitu, ngalahin musuh. Ngomong-ngomong soal lomba nih. Kamu kalau mau lomba atau mau tanding gitu kan pasti latihan ya. Itu bentrok nggak sih sama jam sekolah? Enggak, latihannya tuh sore jam 7-an. Jam 7 malam. Ya, jam 7 malam. Terus kalau kamu sama tugas-tugasnya gitu gimana? Masih bisa ngatasin. Jadi Jadi habis latihan itu
bisa ngerjain tugas sebentar habis itu lanjut tidur. Jadi nggak keteteran. Enggak. Wow. Terus kamu pasti kayak pernah ngerasa capek sama sekolah, sama latihan? Pernah sampai Pernah. drop gitu nggak? Pernah. Barusan ini. Oh, baru Ya. drop. Wah, ya ampun, kasihan banget. Tapi sekarang udah sembuh kan? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Terus persiapan yang kamu siapin buat ikut lomba itu apa aja biasanya? Apa ya? Yang pertama pasti latihan Ya, kan? pastinya latihan. Terus Itu mungkin mempersiapkan diri. mental juga, secara mental. Itu sama fisik juga harus dipersiapkan dari jauh. Kalau kamu latihan fisik itu dari jauh atau dari kayak deket-deket mau lomba? Dari jauh. Dari jauh hari udah latihan fisik, jadi nggak kaget waktu di pertandingan itu. Terus kalau deket-deket mau lomba itu kamu nge-push atau istirahat? Sedikit nge-push. Jadi kalau misal apa tuh ada waktu luang gitu, latihan sebentar mungkin di rumah buat nginget-nginget gerakannya lah. Ah, Nah, ini kan kamu kan ikut taekwondo ya. Pasti tuh cewek ikut taekwondo tuh pasti kayak omongan orang-orang tuh kayak, wah ini cewek serem nih gitu. Ada nggak sih kayak orang yang julitin kamu atau bikin kamu ngerasa down gitu? Hmm, nggak pernah kayaknya. Nggak tahu sendiri. Nggak pernah ya. Bagus Iya. sekali gitu. Kamu nggak boleh dengerin omongan orang lain. Iya. Harus fokus sama diri sendiri. Oke, terus bagaimana kamu cara mengatur waktu sekolah sama taekwondo kamu? Jadi waktu latihan itu kan malam jam 7 ya. Kalau sekolah mungkin sampai jam 3 4. Itu kalau misalnya ada tugas atau apa gitu, mungkin kalau misalnya waktunya masih ada, saya buat ngerjain tugas dulu, habis itu latihan. Oh, seperti itu. Terus istirahatnya gitu malam banget berarti nggak ada istirahat kayak waktu pulang sekolah kan sore itu masih ada jeda gitu. Iya. Itu Enggak. kamu biasanya kalau nggak ada tugas istirahat Mhm. atau latihan lebih cepat? Istirahat sih mungkin. Istirahat. Iya. Kalau Sabtu Minggu hari libur itu juga latihan. Cuma minggu, kalau Sabtunya enggak. Sabtunya kamu free ya. Iya. Terus ngomong-ngomong soal taekwondo, kamu tadi bilang kalau bosen cari sesuatu yang baru gitu, biar nggak jenuh. Kira-kira apa tuh sesuatu yang baru itu atau hobi yang kamu suka selain taekwondo? Hobi yang selain taekwondo itu dance sama membuat cerita. Wah, kamu suka dance dan membuat cerita kayak novel-novel gitu. Iya, Pernah buat cerita atau nge-publish cerita kah? pernah 2 kali. Wow, gila keren banget. Selain jago bela diri, juga jago ngedance dan jago bikin cerita lo guys. Kalian bisa baca nanti ceritanya. Kalau mau tahu nanti bisa tanya langsung sama Sinta ya. Terus apa sih yang membuat kamu secinta itu atau sebetah itu sama taekwondo? Kayak kamu kenapa kamu suka banget kayak nggak ada kepikiran buat ganti lain gitu? Enggak. Menurutku itu kayak bela diri paling keren sih kalau menurutku ya. Jadi nggak gampang bosan gitu. Jadi selalu ada yang bikin seru gitu di sana. Terus Eh, latihannya seru. ya, Tapi kamu bisa ceritain nggak sih waktu lomba di taekwondo itu gimana? Kayak arenanya gitu. hmm, Biar teman-teman yang di rumah tahu nih. jadi itu kan apa di pertandingan itu ada 4 arena A sampai D. Dan itu saya mainnya itu di arena D. Untuk cara bermainnya itu jadi 2 orang, saya sama musuh saya itu main berdua. Itu mainnya bukan apa ya, bukan seperti Langsung pertarungan oh gitu, iya, iya. bukan. Ada triknya gitu. Ya, jadi
saya kan ikut Pomse, Taekwondo Pomse. Jadi Pomse itu cuma gerakan indah aja. Oh, jadi kayak menampilkan gerakan-gerakan indah nggak yang langsung kayak Iya, banting-banting gitu nggak? bukan banting, lebih kayak apa ya, gerakan kayak tendangan tinggi gitu. Oh, ya ya. Terus kira-kira tahun ini atau akhir-akhir tahun ini kejuaraan apa sih yang sudah kamu raih? Kejuaraan provinsi kemarin baru itu. Wow, kemarin Iya, juara berapa tuh? juara satu. Wow, gila keren banget guys. Jadi Sinta ini juara satu dari tingkat provinsi baru saja. Wow, pantesan ini saya sering-sering dengar dari guru-guru dan teman-teman. Ternyata ini dia sang juara dan sang Sri Kandi di SMA Wijaya Putra. Terus nih ya, kira-kira progres ke depannya gimana nih? Kamu mau fokus ke taekwondo atau gimana? Apa ya? Mungkin dua-duanya masih jalan. Jadi antara pendidikan sama hobi itu masih tetap jalan. Gitu. Jadi kamu mau fokus ke dua-duanya? Iya. Nggak mau salah satunya aja? Enggak. Takutnya kalau satu-satunya tuh pasti gampang bosen. Dan kayak takut nyesel nggak sih? Aduh, Ah, kenapa itu ya? kenapa Kenapa keluar berhenti? ini gitu. Tapi kayak selain taekwondo, kamu nggak ada pernah ngikutin kegiatan lain kayak bukan ekstra siapa sih namanya? Eh olahraga lain gitu. Enggak Jadi pernah. jadi kayak abis kamu tertarik sama taekwondo, kamu beneran seriusin itu terus. Iya. Oke. Kayaknya kita langsung masuk ke sesi sobat aja nggak sih? Apa itu sobat? Sobat Bipa, tanya, jawab cepat. Oke, jadi peraturan yang pertama ini, bukan yang pertama sih, maksudnya kayak peraturan sobat ini, kamu itu dikasih pilihan A dan B, dan kamu harus milih itu cepat dengan jawab cepat. Oke, so daripada lama-lama langsung kita kasih pertanyaan ya buat Sinta. Bentar. Oke, yang pertama. Tadi kamu bilang suka dance sama menulis narasi. Iya. Jadi pertanyaannya dance atau menulis narasi? Dance. Oke. Yang kedua, memperdalam taekwondo atau eh, fokus dalam pendidikan kamu? Fokus dalam ilmu taekwondo. Agak bingung ya ini jawabnya tadi. Oke, yang ketiga, menang tapi cedera atau kalah tapi nggak cedera atau kayak biasa aja gitu? Menang tapi cedera. Oke, ini nggak menantang gitu ya kamu. Oke, langsung kita tuntas yang pertama. Kenapa kamu lebih milih dance daripada bikin narasi? Padahal kamu udah nge-publish 2 cerita kan itu? Kalau dance itu kan bisa bikin tubuh jadi sehat sama bugar. Oh, kayak sekalian olahraga Iya. gitu ya. Kalau menulis cerita itu mungkin kalau misalnya ada waktu luang aja gitu baru nulis. Jadi karena kalau daripada dipaksain buat nulis malah berantakan nanti tulisannya. Blog biasanya. Oke. Yang kedua, kenapa kamu lebih memilih memperdalam taekwondo daripada pendidikan? Toh keduanya juga sama-sama penting. Sebenarnya dua-duanya sih, cuman karena disuruh pilih satu jadi satu aja. Karena apa ya? Karena kamu lebih suka taekwondo untuk saat ini. Lebih suka ke ilmu taekwondonya. Jadi kalau misalnya udah lulus SMA nih, kamu mau sekolah asrama kayak khusus olahraga gitu? Atau kuliah? Mau kuliah sih. Kuliah. Iya. Oke, yang ketiga, menang tapi cedera atau kalah tapi gak cedera. Kamu lebih milih menang tapi cedera. Kenapa? Karena kan kalau menang itu pastinya dapat medali sama piagam. Tapi kamu cedera loh. Iya, jadi otomatis orang tua bangga, dan untuk cedera itu kan bisa disembuhin gitu kan. Tapi Masih kan bisa biasanya tuh ditangani. kalau cedera recovery-nya tuh cukup lama. Kamu nggak takut untuk ketinggalan lomba-lomba selanjutnya gitu? Enggak. Mungkin karena di taekwondo itu kan event lombanya itu kan banyak tuh.
Jadi kalau misalnya nggak ikut lomba ini masih bisa ada event berikutnya gitu lagi. Jadi kamu nggak sayang sama lomba-lomba yang itu? Enggak. Sekalian hemat duit. Oh, jadi kalau misalnya ya, kamu kuliah, kira-kira kuliah ini mau jurusan apa? Jurusan keperawatan. Oh, keperawatan. Ya. Kenapa nggak jurusan olahraga aja? Kan tadi kamu bilang mau fokus ke taekwondo juga. Gimana ya? Aku cuma pengen cari pengalaman aja sih. Oh, kamu suka cari pengalaman baru gitu. Kira-kira kenapa kamu ingin jurusan keperawatan? Karena emang dari dulu itu suka cara ngerawat orang gitu. Oh, begitu. Ya. Oke, kayaknya kita udah mau selesai nih guys. Tapi sebelum itu, kamu ada nggak sih kayak pesan dan kesan untuk teman-teman yang mau ikut taekwondo tapi kayak takut, mau ikut bela diri, mau nyoba bela diri tapi takut buat nyoba gitu. Ada nggak sih pesan dan kesan biar mereka itu bisa mengembangkan dirinya gitu? Buat kalian yang kalau misalnya takut buat join ke ilmu taekwondo itu nggak apa-apa, join aja gitu, coba-coba sama cari pengalaman. Kalau misal takut cedera atau gimana gitu nggak apa-apa, itu kan emang dari Awal dari ya, semuanya. awal dari semuanya emang dari situ gitu. So, jadi jangan takut untuk mencoba ya. Oke. Sedih banget nih. Kita harus selesai, tapi jangan khawatir guys. Kita akan kembali lagi di next week. So, terima kasih telah menyaksikan Tak Tak Wow. Tapi jangan lupa apa? Like, comment, share, and subscribe ya. Biar kita semua tuh semangat untuk membikin dan mengedit video-videonya. Oke, sekian dari saya Melik Riu dan Saya Patricia Yosinta Septiasa. dadah, sampai jumpa.